Memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari hulu sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Meski di balik dinding penjara, perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka lomba. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang. Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Lapas Kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita bergabung dengan Brigadir Adiza di Studio Anti-MC Polri. Brigadir Adiza, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Nadia dan juga Raisa. Juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya Brigadir Anissa hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah
yang akan mengarah ke Selipi masih terpantau relatif lancar di jalur arteri, dan begitu untuk arus lalu lintas di tol dalam kota juga pada siang hari ini masih terpantau relatif lancar. Dan dari arah sebaliknya, ini dari arah Senayan ataupun Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto, situasi arus lalu lintas juga masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan Jakarta Selatan kita beralih ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan flyover Selipi Jaya. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya bagi para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan, dan juga untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Masih di kawasan Jakarta Barat, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman. Situasi lalu lintasnya pada siang hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Terlihat dominasi kendaraan roda 4 pada siang hari ini. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati menggunakan sabuk keselamatan dan juga memperhatikan arahan dan himbauan tugas kami yang ada di lapangan. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang. Begitupun untuk arah sebaliknya jika terpantau relatif lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo terpantau sudah ada peningkatan, namun lalu lintasnya terpantau lancar. Ketersendatan menjelang traffic light, terlihat dominasi kendaraan roda 2 pada siang hari ini. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas, dan untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop serta mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Kami selalu menghimbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek, pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga fisik Anda dalam keadaan yang baik. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Adiza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, sempat terisolir, tim SAR berhasil menembus wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa. Hal itu berhasil memperluas wilayah yang membutuhkan pertolongan. Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa yang mengguncang kawasan timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan memperluas pencarian dan pertolongan. Personel dengan alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas. Dengan terbukanya akses ini, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Tim SAR terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Hingga kini tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang menderita luka berat dan ringan. Situasi di Timur Tengah semakin memanas. Di Yaman, perang saudara terjadi setelah Houthi menyerang Yaman Barat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sido Siang. Pemirsa, jika kita sebagai penonton atraksi flypass pesawat tempur dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menyaksikan betapa hebatnya pesawat yang dipiloti oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Namun bagaimana sebenarnya para pilot memegang kendali pesawat saat melaksanakan atraksi udara? Kita simak perbincangan Naufal Zakwan beserta Raditya Ayu bersama dengan mantan pilot pesawat tempur F-16 yang juga pakar strategis PPAU Marsma Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati. Menarik bahwa menerbangkan pesawat tempur apalagi di hari kemerdekaan. Di flypass di hari kemerdekaan ini sebenarnya apa sih persiapan teknis dan juga mental yang harus dijaga oleh para penerbang ini sendiri, Pak?
Sebetulnya terbangnya ini kan tidak terbang kita latihan, kita biasanya latihan terbang formasi, terbang menyerang, membuat simulasi serangan, kita terbang turun rendah sampai ketinggian hanya 100 meter permukaan tanah, di atas pohon-pohon, untuk apa? Menghindari radar. Tapi sekarang kita harus terbang di dalam kota Jakarta dengan kecepatan tertentu, kemudian dengan formasi yang baik, bagus ditonton orang, waktu tepat. Jadi masalah utamanya adalah ketepatan waktu. Yang kedua juga adalah masalah hesi, karena Jakarta ini kan suka nggak suka, ini adalah daerah yang penuh dengan polusi, hesi, kemudian cuacanya yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa melihat yang jauh. Tapi alhamdulillah dengan pesawat-pesawat canggih ini, dengan sistem navigasi setelah instrumen yang bagus, itu udah tidak masalah lagi. Jadi masalah contohnya saya pakai pesawat ini, pesawat T-50. Ini apa Pak? T-50. T-50. Ya, pesawat tempur, kita pesawat latih tempurnya bagus. Ya, kalau masalah dengan pesawat ini kalau dia terbang adalah bagaimana melihat bawah, karena actualnya tidak semua bisa instrumen ya. Karena dengan instrumen pun kita bisa terbang lewat tepat di atasnya, tetapi kan tetap apakah lewat di atas istana atau di atas gedung MK atau di atas Kementerian Pertahanan, ya tetap harus mata visual. Nah, masalah dengan visual adalah kadang-kadang nggak kelihatan karena sangat hesi. Kita lihat di bawah biasa, kelihatan di sana gedung, tapi dari atas cerita lain karena ada lapisan udara atau apalagi kalau kondisi inversion. Inversion itu kondisi di mana asap itu nggak bisa naik, artinya muter di bawah. Itu yang utama. Terus ketepatan waktu. Ketepatan waktu bisa dibantu dengan alat instrumen. Kami zaman dulu saya terbang 30 tahun yang lalu itu tidak seperti itu. Ya, ada bantu alatnya, sudah ada komputernya, sudah F-16, sudah hebat, tapi tetap tidak seperti akurat sekarang. Jadi yang seperti Mbak tanyakan tadi, tantangannya apa? Pertama adalah jarak pandang, kedua ada ketepatan waktu, dan ketiga adalah cuaca ya. Tapi ada masalah lain lagi. Kadang-kadang waktunya tepat, tapi acaranya maju atau mundur. Harus menyinkronkan itu ya Pak? Menyesuaikan kembali Pak Syarki berarti. Saya akan tepat nanti adalah, makanya saya lewat pada saat titik presiden ngapain gitu, atau apa titik itu. Itu sudah orang living kan, dia holding point, dia holding. Jadi pesawat banyak itu holding tempat yang berbeda. Tempat yang kira-kira 30 km, 40 km, ada yang holdingnya berupa jarak, ada holding berupa vertikal. Masuk dengan timing. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah dari kita adalah, oke, acara mundur 2 menit gitu, 1 menit gitu. Nah, itu harus dibilangnya udah ketahuan dari jarak, karena kita living biasanya 4 menit atau 5 menit kan. Tapi kalau nanti bilangnya mundur 2 menitnya sudah living, masalah. Tapi kalau kita dibilang pada jarak, pokoknya 30 menit sebelumnya, oke nanti kamu maju 2 menit, kita sudah holdingnya udah diatur, holdingnya sudah diatur, ditambah jaraknya atau waktunya gimana bisa diatur, sehingga living tinggal diatur speednya. Nah, ngatur speed itu nggak bisa sembarangan, karena kita kan formasi besar ya. Formasi besar yang ditambah power, kurang power itu bisa mengganggu, karena kita kan maintain posisi atau posisinya ini. Kalau dia nambah ini orang ketinggalan. Padahal yang di sisi sana semua ngikut di depannya. Lah kalau yang ini tidak bagus leadernya, maka wingman yang kedua akan elemen leadernya bermasalah. Ini bermasalah, dari bawah itu kelihatan kayak mengombak gitu atau kacau balau kan. Nah itu yang masalah besar. Tapi yang masalah utamanya ngatur waktu ya. Ketepatan waktu bisa tepat, tapi kadang-kadang dipercepat. Nah itu lebih masalah lagi. Kalau tadi diperlambat masalah, tapi kan tinggal kita muter gimana. Kalau dipercepat masalah gimana? Berarti harus tambah power. Nah, tambah power kan timbul masalah, karena tidak semua pesawat sama. Umpamanya satu formasi, ada pesawat T-50, ada F-16, ada Sukhoi, itu kan masing-masing punya performa yang berbeda. Tapi rata-rata kalau pesawat tempur nggak terlalu masalah lah. Namun itu, makanya kita latihan, sampai kemarin masih ada latihan tentu untuk mengatasi masalah-masalah waktu ya. Jadi di bawah juga harus tertib, itu nggak bisa sembarangan seenaknya atau ini menambah waktu pidato atau mengurangi waktu ini. Harus tepat sampai ke pengerekan bendera atau apapun, itu harus tepat, akurat, karena berefek pada yang terbang di atas. Karena di atas kan nggak mungkin berhenti, nggak mungkin seenaknya ngerem atau apa, karena dia waktunya kecepatan pesawatnya tinggi kan gitu.